urusannya sampai sekarang bagaimana nih urusan Gus sama pesulap merah nih? Iya, karena saya sudah mencoba untuk berkali-kali bertabayun nggih ke beliau. Ayo kalau mau pembuktian kita buktikan di Padepokan atau di luar Padepokan, kan begitu. Saya Jadi sudah Gus menjabarkan. siap untuk membuktikan itu siap? Siap saya membuktikan itu. Saya sudah mengundang beliau. Oke. Gimana kalau dibuktikannya di sini, Gus? Kan nggak ada pesulap merahnya. Mau Iya, ngapain? nanti kapan diundang lagi? Maksudnya gimana, Gus? Iya. Gus berkenan nggak kalau misalnya ini kan tabayunnya, Iya. nanti si pesulap merah kita undang lagi, dihadirkan bareng sama Iya, siap. sama Gus Samsudin. Iya. Kemarin kan dia datang sendiri, Iya. Gus datang sendiri. Kalau siap nggak nih tim? Kalau misalnya Gus bersedia aja, kita di sini sekalian kan biar selesai masalahnya. Bagaimana, Gus? Izin Iya. nih, Gus. Saya jelaskan sedikit ya, Ya. sedikit. Beliau ini kan backgroundnya adalah seorang pesulap Ya. yang biasa menggunakan trik atau hiburan kan begitu biasanya. Lah ketika beliau ilmunya dari pesulap, tentunya yang digunakan adalah akal pikiran, sains begitu. Sedangkan yang saya gunakan adalah al-hikmah atau Al-Quran. Di situ sebenarnya sudah ada perbedaannya dari ilmu sains, pikiran, dan ilmu ghaibiyah. Karena kalau ilmu ghaibiyah itu sebenarnya diimani atau dipercaya, bukan untuk dicoba-cobakan begitu. Kalau gini, maaf Gus. Siap. Berarti Gus yang terakhir belum ketemu lagi sama dia, terakhir tuh yang Belum. di depan rumah itu? Belum. Nah, kalau memang nggak, ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya, maksudnya kalau tabayunnya di sini bagaimana Gus ketemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman sekalian di channel Ki Sodobono Official. Barusan cuplikan video kedatangan Mas Udin di salah satu acara di stasiun TV swasta ya. Ada part yang memang saya soroti di situ, yaitu dikala Mas Raffi Ahmad, A.A. Raffi maksudnya, itu mengajak apa kita buktikan saja di sini gitu. Itu wajahnya panik nggak ya? Panik. Apa kita buktikan saja di sini ya? Kita mencari kebenaran di sini, pembuktian di sini, di stasiun, di acara ini gitu ya, difasilitasi dan sebagainya. Dan selalu alasan itu yang digunakan oleh Mas Udin. Dia membawa itu katanya ilmu ya, itu dia ngomong loh, ilmu Al-Quran ya. Emang coba kalian, teman-teman sekalian, perhatikan cara pengobatannya Udin ya. Dia itu mencampurkan ayat-ayat ya, atau salawat-salawat dengan hal-hal yang sekiranya itu tidak ada dalam pengobatan Al-Quran. Ya. Contoh ada minyak-minyak, bener nggak? Ada botol-botol minyak gitu loh ya di saat pengobatannya itu. Ada kembang-kembang gitu ya. Terus apalagi tuh ya? Ya kayak gitu-gitu emang itu ilmu Al-Quran teman-teman. Ya mohon infonya. Saya memang bukan jebolan pesantren dan jauh dari pemahaman ilmu agama yang lebih baik gitu ya. Saya jujur itu mengatakan bahwa itu apakah ada pengobatan antara salawat-salawat terus ada kembang, terus ada saji-saji gitu ya, terus ada minyak-minyak, terus menjual tasbih, menjual jimat. Apakah ada ya ilmu Al-Quran yang Mas Udin maksud itu seperti itu sebagai alasan dia ditantang di acara itu, mengatakan itu adalah ilmu Al-Quran gitu. Dan dia selalu mengatakan bahwa ilmu sulap dengan ilmu dia bilang tadi ya, ilmu Al-Quran, ilmu laduni gitu ya, itu berbeda. Kalau dalam prosesinya itu alat yang digunakan sama, cuma prosesinya berbeda dengan dibungkus dengan cerita yang berbeda, tapi alat-alatnya sama, ya itu ya sama ilmu sulap. Cuma penyampaiannya ada berbeda, dikemas dengan cara berkedok agama itu. Beda
Bedanya di prosesnya aja, alat-alatnya sama. Iya, gini loh, selalu mengatakan bahwa itu tidak sama. Iya, ilmu sulap ya ilmu sulap untuk menghibur gitu ya. Ilmu mungkin laduni yang Anda bilang, ilmu kebatinan yang Anda bilang, mungkin bukan yang Anda tunjukkan itu, Mas Udin. Ya, bener nggak ya? Bukan itu yang Anda tunjukkan, itu bukan ilmu yang Anda maksud itu. Yang Anda tunjukkan itu sudah jelas-jelas adalah trik sulap. Ya ibaratnya gini loh ya. Kalau dia bilang tidak sembarangan dipertunjukkan. Tadi kan dia mengatakan begitu ya. Tidak sembarangan untuk ditonton, dipertunjukkan. Lah, awakmu bikin YouTube, Mas Udin. Ya, dipertontonkan, Mas Udin. Dipertunjukkan. Sesekali Anda juga mempertontonkan ke murid-murid Anda, ke orang-orang yang ada di situ, yang datang ke situ, yang katanya ingin berobat ke Anda. Anda mempertontonkan itu. Udah gitu dibuat channel YouTube. Anda mempertontonkan. Kan kita semua tahu dari YouTube Anda. Ya, bener nggak? Sekarang kok disuruh pembuktian alasannya begitu terus. Berbeda ilmu sulap berbeda, ilmu sulap berbeda. Dan tidak boleh dipertontonkan, tidak sembarang dipertunjukkan. Anda itu udah, di situ ini insecure. Panik ya, ditantang begitu akhirnya ya begitu alasannya. Dan itu selalu diutarakan begitu. Ya orang juga tahu ilmu sulap kan hiburan. Tapi yang Anda pertontonkan itu sama. Cuma Anda mengemasnya dengan cara berbeda. Alatnya sama, ininya sama. Dan Anda pertontonkan. Dan kalau Anda bilang tidak bisa dipertontonkan, kenapa Anda membuat channel YouTube yang mempertontonkan itu? Gimana sih Mas Udin? Jejak digital tuh nggak bisa hilang Mas Udin. Jadi kalau ngomong tuh harus sama gitu, jangan beda-beda kalau ngomong. Jadi kan kita tahu, apalagi Anda sedang disoroti, ya, Anda sedang disoroti banget ini berkat keberanian Bro Marcel. Jadi jangan hati-hati bicara gitu. Jadi kita bingung sama prinsip Anda gitu, ya. Saya kalau boleh berharap stasiun TV itu atau acara tersebut benar-benar memfasilitasi, mumpung ada di sini orangnya, ada di Jakarta, gitu. Difasilitasi benar-benar gitu. Jadi bukan dari pihaknya Udin yang menghubungi, dari pihak TV-nya aja udah, ya diundang aja. Kalau nggak kasih prank-prankan, maksudnya gini, kejutan-kejutan, bilang aja nggak ada pembuktian gitu ya. Loh, ya nggak apa-apa kan suka begitu kan kadang-kadang kalau di acara TV itu tahu-tahu ada kejutan. Nah itu berikan kejutan gitu aja, ya enggak? Nanti alasannya apa? Aduh belum ada persiapan. Aduh mana ada? Masa orang sate harus persiapan dulu? Dan di acara tersebut saya memang tidak ada videonya, mungkin teman-teman sudah ada yang nonton dan dia coba-coba untuk menerawang gitu ya si Mbak Jessica itu ya dengan cara-cara ya menakut-nakuti gitu ya. Itu udah pokoknya gini nih. Oknum yang bukan supranatural asli itu akan selalu menakut-nakuti pasiennya. Ingat ya, pokoknya oknum supranatural palsu itu selalu menakut-nakuti pasiennya. Saat berobat itu pasti nakut-nakutin pasiennya. Tapi kalau supranatural yang asli, yang benar-benar punya ilmu, akan memberikan apa sih istilahnya itu? Kalau ke pengobatan itu kalau akan memberikan apa ya, statement, bukan statement. Kalau kita habis berobat itu apa ya namanya? Untuk memberitahukan penyakitnya gitu ya, untuk memberitahukan penyakit, diagnosanya kalau dokter bilang, itu dia tidak akan belak-belakan secara langsung yang membuat si orang ini akan jadi apa ya, down. Itu beneran, serius, beneran. Dia akan selalu mengatakan hal yang misalnya ya, apabila orang tersebut terkena sihir gini, pasti akan jawab gini, sebentar kita buktikan dulu secara ibaratnya kronologi gitu ya.
Oh ini sih insya Allah nggak apa-apa. Nanti ini kita melakukan ini aja, ya, minum air gitu dengan doa-doa, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas gitu. Karena kan kalau sihir itu kebanyakan adalah apa sih istilahnya ya, racun atau menyerang psikologi orang gitu ya. Jadi perlu apa istilahnya, orang yang paham itu akan selalu menjaga kestabilan jiwa orang yang terkena. Tapi kalau paranormal palsu itu bisa dipastikan akan menakut-nakuti pasiennya dan akhirnya panik dan mau menuruti apapun yang akan dikatakan atau yang diperintahkan. Jadi itu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan stasiun televisi yang mengundang Mas Udin bisa mempertemukan Mas Udin dengan pesulap merah biar terang benderang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.